Martial Peak 3660. Tekniknya berbeda, tetapi hukum waktu yang terpancar darinya persis sama. Setelah beberapa saat, ekspresi Yang Xiao berubah serius. Dia menginjakkan kakinya di tanah, dan kuil Azure Sun berdengung. Suara gemuruh datang dari seluruh kuil Azure Sun, dan suara bergulir seperti guntur. Yang Sue mengangkat tangannya dengan lembut dan berteriak, "Bangkit!" Gemuruh. Kuil Azure Sun tumbang, dan seperti pohon besar, perlahan-lahan bangkit dari tanah. Kuil Azure Sun bukan hanya kuil Azure Sun, tetapi juga istana Kaisar Agung waktu yang mengalir. Apa yang disebut istana bisa dibawa kemanapun seseorang pergi, seperti tandu dan kereta manusia. Ini tidak terbayangkan bagi orang biasa, tetapi itu adalah sepotong kue untuk Kaisar Agung. Inti dari kuil Matahari Azure yang mengendalikan aliran waktu adalah jam pasir tanpa akhir. Dua anak muda, Yang Xiao dan Yang Sue, telah menghabiskan 10 tahun menyempurnakan jam pasir tanpa akhir. Meskipun mereka telah mengembangkan ajaran sejati Kaisar Agung dan dapat mengaktifkan beberapa kekuatan jam pasir ketika mereka memegangnya di tangan mereka, jika mereka ingin sepenuhnya mengendalikan kuil Azure Sun, mereka harus mempraktikkannya dengan baik. Setelah 10 tahun bekerja keras, Istana Kaisar Agung kini menjadi kereta dua anak muda itu. Kuil Azure Sun bangkit, menerobos kehampaan, dan bergegas keluar dari alam 4 musim. Di lembah tanpa nama, perwujudan duduk bersila dengan dua patung di depannya. Itu bukan patung, tapi dua Hassein dari ras iblis yang disegel oleh Divine Spirit Kaisar Agung. Setelah pertempuran sengit, Boya dan Bai Zuo hanya punya waktu untuk menunjukkan wajah mereka, tetapi mereka disegel di sini sebelum mereka bisa melakukan apapun. Yang pertama seperti Vajra yang marah, sedangkan yang terakhir seperti singa yang berburu kelinci. Mereka tidak bergerak dan terlihat tidak berbeda dari patung. Perwujudan itu agak mengkhawatirkan. Meskipun telah mengkonfirmasi bahwa dua Hassein of the ras iblis tidak dalam bahaya besar, itu tidak dapat mematahkan batasan pada keduanya setelah upaya berulang kali. Tentu, itu tidak bisa membantu mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Perwujudan meskipun kultivasi Yang Kai berbeda, setelah bertahun-tahun hidup dan mati bersama, ia juga mengalami semua yang dialami Yang Kai. Bisa dikatakan berpengalaman dan berpengetahuan luas. Sekarang ia memiliki setengah dari kekuatan Sein, ia tidak bisa berbuat apa-apa tentang keadaan Boya saat ini. Secara alami, itu sedikit khawatir. Apalagi sudah lebih dari sebulan, dan tidak ada gerakan dari tubuh utama. Itu tidak tahu apa yang tubuh utama temui di alam 4 musim. Namun, sebulan yang lalu, jantungnya tiba-tiba berdenyut dan dia merasa akan mati. Itu adalah perwujudan Yang Kai. Itu terbentuk ketika gumpalan Divine Spirit Yang Kai memasuki tubuh Stone Puppet. Apakah itu dikultivasikan menjadi setengah Sein atau Demon Sein, ini tidak akan berubah. Hidupnya karena Yang Kai dan kematiannya juga karena Yang Kai. Dengan kata lain, jika Yang Kai mengalami kecelakaan, itu akan hancur. Di sisi lain, jika sesuatu terjadi padanya, Yang Kai tidak akan terlibat. Pada saat itu, dia dan Zhao Kuan sedang membersihkan medan perang. Mereka baru saja menempatkan Boya dan Bai Zuo yang disegel ketika perasaan kematian yang akan datang tiba-tiba menghantamnya. Segera dipahami bahwa tubuh utama seharusnya mengalami beberapa masalah. Itu tidak bisa mengerti. Tubuh utamanya berada pada kekuatan penuh dan mengejar Raja Angin yang terluka parah. Ada juga Zui Feng, seekor binatang buas, di sisinya. Mengapa dia begitu putus asa? Itu tidak bisa mengetahuinya tetapi pasti ada sesuatu yang terjadi di alam 4 musim. Namun, itu tidak bisa mengatur urusan tubuh utama. Pada saat itu, ia segera memanggil Zhao Kuan dan mengatur pemakamannya. Setelah kematiannya, ia memintanya untuk membawa Boya dan Bai Zuo ke Laut 7 Kabut dan menyerahkan 2,5 orang suci itu kepada Li Wuyi. Itu juga memintanya untuk pergi ke Istana High Heaven dan berbicara dengan orang-orang di Istana High Heaven. Setelah mengatur pemakaman, perwujudan menutup matanya dan menunggu kematian. Itu tidak mati dan entah kenapa selamat, menunggu sampai sekarang. Zhao Kuan sedang bermeditasi di samping. Dia juga pernah terluka sebelumnya dan hampir pulih dalam sebulan. Lembah besar itu sunyi. Pada saat ini, perwujudan tiba-tiba mendongak. Ekspresi bermartabat muncul di wajah batunya saat dua mata berapi-api menatap tempat tertentu dalam kehampaan. Sesaat kemudian, tiba-tiba berteriak, mundur. Saat kata-kata itu jatuh, Demon Qi menggulung dan membungkus Boya, Bai Zuo, Zhao Kuan dan 6 atau 7 tawanan sebelum mundur 30 li. Saat perwujudan mundur, riak yang tak dapat dijelaskan menyebar di kehampaan di atas lembah tanpa nama. Kehampaan yang tenang tampak berubah menjadi danau dan seseorang melemparkan batu ke dalamnya. Zhao Kuan terbangun dari meditasinya, mendongak dan berteriak ketakutan. Saat riak menyebar, siluet besar perlahan muncul dari riak. Seberapa akrab adegan ini? Lebih dari sebulan yang lalu, ketika Raja Angin menyusun susunan dan memegang kerangka, hal seperti itu terjadi sekali. Dia secara alami tahu bahwa garis besar yang muncul dari kehampaan adalah garis besar kuil Matahari Azure. Pada saat itu, Raja Angin tidak melakukan yang terbaik dan kuil Matahari Azure telah mundur.
Apakah itu datang lagi kali ini? Apakah Raja Angin belum mati? Dalam sekejap, Zhao Kuan mendesak Kaisar Qi untuk mengambil posisi bertarung. Perwujudan itu sedikit terkejut dan segera menepuk pundaknya, tersenyum. Jangan panik, penghalang langit dan bumi terbuka dan menemukan nafas tubuh utama. Karena tubuh utama ada di sana, kali ini kuil Azure Sun muncul kembali seharusnya menjadi sarananya. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Raja Angin. Kaca, kekosongan hancur, dan sebuah istana besar perlahan muncul dari kehampaan, menutupi langit dan bumi. Di depan istana, di pintu masuk utama, beberapa siluet memasuki mata. Siapa lagi kalau bukan tubuh utama? Avatarnya tersenyum. Itu adalah senyum yang sangat bahagia. Setelah secangkir teh, kuil Azure Sun melompat keluar dari alam 4 musim. Waktu yang mengalir istana Kaisar Agung muncul kembali setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Old Kyong dipenuhi dengan melankolis. Saat itu, kemanapun istana ini pergi, tidak ada seorang pun di batas bintang yang tidak memujanya. Bahkan Kaisar Besar akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyambutnya. Tapi setelah jatuhnya Flowing Time Great Emperor, istana diam di alam 4 musim sampai sekarang. Ada penerus, Tuan Tua memiliki penerus. Orang lain tidak bisa melihatnya. Pria tua itu menyeka sudut matanya. Istana besar menutupi seluruh lembah tanpa nama. Bayangannya terlempar ke tanah, seperti binatang raksasa yang sedang berhibernasi. Zhao Kuan gemetar dan jatuh ke tanah. Para Master Realm Kaisar Iblis Surgawi Dao yang tertawan gemetar. Meskipun mereka telah memasuki alam iblis, pikiran mereka jernih. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu asal-usul istana ini? Namun, mereka tidak melihat sosok Raja Angin. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, 4 kaisar besar di bawah Guru Dao akan menjadi 3 kaisar besar. Melompat dari kehampaan, Yang Sui melambaikan tangannya dan kuil Azure Sun dengan cepat menyusut. Dalam beberapa napas, itu menjadi seukuran telapak tangan dan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Mincaser berteriak, matanya sebesar lonceng tembaga. Dia menundukkan kepalanya dan menatap lengan baju Yang Sui seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia mungkin berpikir, bagaimana bisa istana sebesar itu disimpan di lengan bajunya. Lengan ini bisa menampung begitu banyak ruang. Yang Kai melangkah maju dan tiba di depan perwujudan. Dia memandang Boya dan Bai Zuo dan bertanya, bagaimana kabar mereka? Sebelumnya, dia telah mengejar Wind Monarch ke alam 4 musim dan tidak punya waktu untuk memeriksa situasi dari 2 Saint of the Ras Iblis. Baru sekarang dia punya waktu untuk bertanya. Mereka tidak mati, jawab perwujudan. Yang Kai menghela nafas lega. Itu bagus bahwa mereka tidak mati. Dia benar-benar takut Boya dan Bai Zuo mengalami kecelakaan. Jika itu terjadi, dia benar-benar tidak akan bisa menjelaskannya pada Yu Rumeng dan Bei Limo. Rambutmu sudah memutih. Perwujudan mengerutkan kening saat dia melihat kepala Yang Kai. Ketika Yang Kai memasuki alam 4 musim, rambutnya hitam seperti tinta, tetapi setelah keluar, rambutnya benar-benar memutih. Meskipun perwujudan tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa Yang Kai pasti memiliki pertempuran sengit di dalam ketika dia memikirkan palpitasi yang dia rasakan sebelumnya. Aku sudah berumur beberapa ratus tahun. Yang Kai tersenyum. Itu bukan masalah besar. Dia sekarang adalah kaisar 3 lapis dan memiliki umur yang panjang. Di alam ini, beberapa ratus tahun dianggap muda. Mereka adalah perwujudan memandang Yang Xiao dan Yang Sui. Seperti Yang Kai, dia merasa mereka terlihat familiar pada pandangan pertama, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat mereka sebelumnya. Bahkan jika dia bisa mengingatnya, dia tidak berani mengenali mereka. Hanya dalam beberapa tahun, 2 anak muda telah tumbuh dewasa. Itu terlalu aneh. Sulit untuk dijelaskan, jadi Yang Kai hanya mengiring Divine Sense. Perwujudan merenung sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Xiaur. Yang Xiao dengan patuh melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Xiaur menyapa paman kedua. Perwujudan adalah kembaran Yang Kai, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah saudara kandungnya. Memanggilnya paman kedua benar. Mulut anak nakal bau ini dipenuhi dengan madu. Hanya dengan satu kalimat, dia membuat perwujudan tertawa terbahak-bahak dan memujinya. Yang Sui tidak tahu tentang keberadaan perwujudan. Lagi pula, dia terlalu muda ketika dia meninggalkan istana High Heaven dan belum melihat perwujudan. Namun, karena Yang Xiao mengangkat kepalanya, dia tahu bagaimana cara memanggilnya. Ketika dia memanggilnya kakak kedua, mulut perwujudan hampir terbuka ke telinganya. Setelah tertawa, perwujudan berkata, kamu keluar tepat pada waktunya. Aku butuh bantuanmu untuk masalah ini. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Boya dan Bai Zuo dan menempatkan mereka di depannya. 2 Saint of the Ras Iblis disegel oleh Divine Spirit di sisa-sisa Kaisar Agung. Itu tidak bisa mengangkat segel, tetapi mengetahui bahwa kedua anak muda itu adalah penerus Kaisar Agung, itu secara alami bisa mengangkat segel. Karena itu adalah masalah keluarga, tentu saja harus membantu. Kedua anak muda itu masing-masing mengulurkan satu jari dan menepuk dahi Boya dan Bai Zuo. Pada saat berikutnya,
Prinsip waktu melonjak dan membungkus dua khas Saint of the ras iblis. Tidak lama kemudian, sekitar setengah waktu dupa, kedua mata setengah Saint tiba-tiba berbalik. Kemudian, Demon Qi melonjak dengan hebat dan Bo Ye meraung, berikan nyawamu. Bai Zuo berteriak, mati. Mereka menyerang bersama. Namun, Yang Xiao dan Yang Sui sudah siap. Ketika tubuh mereka bergoyang, mereka berdua bersembunyi di belakang Yang Kai. Roh ilahi dua setengah Saint menyerang Yang Kai. Ekspresi mereka berubah dan mereka secara paksa menarik kekuatan mereka. Tubuh mereka mundur dengan cepat, dan kemudian mereka mengerang dan membeku di udara. Menarik paksa kekuatan mereka menyebabkan beberapa reaksi, tapi itu bukan masalah besar. Kedua setengah Saint telah mencapai ranah menarik dan melepaskan kekuatan mereka dengan bebas. Setelah beberapa saat, Bai Zuo dan Bo Ye berjalan kembali dengan bingung. Anda melihat wajah-wajah asing dan lebih memperhatikan Qiongqi dan Liu Yan. Kemudian, Anda melihat Yang Kai dengan bingung. Bai Zuo berkata, ada apa? Di mana Raja Angin? Dalam persepsinya, dia akan menyerang Wind Monarch beberapa saat yang lalu, tetapi saat berikutnya, Yang Kai berdiri di depannya. Tidak ada Raja Angin di sekitarnya. Dan dalam sekejap mata, rambut Yang Kai memutih dan dia tampak beberapa tahun lebih tua. Yang Kai menoleh untuk melihat kedua anak muda itu dan bertanya, mereka tidak tahu. Yang Sui tersenyum dan berkata, prinsip waktu telah berhenti. Mereka tidak dapat merasakan apapun. Yang Kai sedikit mengangguk dan mengerti mengapa kedua khas Saint of the ras iblis bereaksi seperti ini. Selama mereka disegel, mereka tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Itu setara dengan disingkirkan dari kehidupan mereka oleh prinsip waktu. Akan aneh jika mereka bisa bereaksi.